Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Dian dalam My Teacher Channel. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe My Teacher Channel. Anak-anakku kelas 3, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1 yaitu membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat, menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan, dan memeragakan pola irama sederhana pada lagu Cemara. Anak-anak, pernahkah kalian membaca dongeng? Dalam membaca dongeng, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu lafal, intonasi, ekspresi, dan tanda baca. Lafal berhubungan dengan pengucapan kata. Ketika membaca dongeng, harus jelas pengucapan katanya. Intonasi merupakan tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu di suatu kalimat. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri dengan tanda seru dan tanda tanya, intonasinya sedikit naik. Selanjutnya adalah ekspresi. Bagian ini juga tidak kalah penting saat mendongeng, yaitu ekspresi wajah. Kita harus bisa memainkan ekspresi wajah kita. Kalau ekspresi kita datar, ceritanya pun akan membosankan. Lalu, tanda baca. Jika saat membaca bertemu dengan koma, maka pembaca berhenti sebentar, lalu melanjutkan kembali. Dan jika bertemu dengan tanda titik, maka harus berhenti, kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Anak-anak, ketika membaca dongeng, kita juga harus memperhatikan suara kita. Suara kita harus lantang dan dapat didengar orang lain dengan jelas. Nah, tugas anak-anak adalah membaca dongeng pada bukumu tema 2, halaman 2 sampai dengan halaman 3 yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaannya pada halaman 4. Nah anak-anak, setelah belajar membaca dongeng, Budian akan menyapu halaman rumah Budian. Saat menyapu, Budian mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Budian mengambil 35 helai daun dan Budian masukkan ke dalam kotak. Lalu, Budian ambil lagi 15 daun dan Budian masukkan ke dalam kotak yang lainnya. Berapa jumlah keseluruhan daun yang Budian kumpulkan? Pada kotak yang pertama berisi daun sebanyak 35. Dan kotak kedua berisi daun 15 helai daun. Kita susun ya. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita tulis satuannya yaitu 0. Kemudian kita simpan 1 di atas baris puluhan. 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 35 ditambah 15 adalah 50. Budian ingin tahu, jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Yuk kita hitung bersama. Budian tukar kotak yang pertama, ditukar posisi dengan kotak yang kedua, berarti urutannya adalah 15 ditambah 35. Kita susun untuk dijumlahkan. 5 ditambah 5 sama dengan 10, maka yang ditulis adalah satuannya yaitu 0. Kemudian 1 disimpan di baris puluhan, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 15 ditambah 35 hasilnya juga 50. Ternyata jumlahnya sama ya, yaitu 50 helai daun. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Jadi anak-anak, bisa kita simpulkan jika angka yang dijumlahkan di balik urutannya, maka hasil penjumlahannya akan tetap sama.
Anak-anak, coba berlatih soal pada halaman 7 di buku temamu ya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat pohon cemara? Biasanya pohon cemara bisa kita temui di daerah pegunungan. Apakah kalian tahu lagu yang berhubungan dengan pohon cemara? Selain suara yang merdu, agar nyanyian terdengar enak, maka harus memperhatikan pola irama lagu. Pola irama merupakan panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung dengan ketukan. Pola irama berjalan menurut birama. Birama adalah kuat lemahnya bunyi pada lagu. Kuat lemahnya bunyi ditandai dengan garis birama. Yuk kita simak lagu Cemara berikut ini. Nah anak-anak, silahkan berlatih menyanyikan lagu Cemara dengan irama yang tepat. Anak-anak, pohon cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Daun cemara dapat digunakan sebagai bahan baku teh yang banyak mengandung vitamin C. Pohon cemara dapat diolah menjadi minyak yang dapat digunakan untuk mengobati sinus dan batuk. Wah, banyak sekali ya manfaat dari cemara. Nah anak-anak, hari ini kita telah belajar membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat, menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan, dan memeragakan pola irama sederhana pada lagu Cemara. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak. Tetap ceria, tetap semangat belajar, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.